Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatan-tingkatan di dalam Islam itu ada 4, saudaraku. Yang pertama syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Tingkatan yang pertama, yang pada umumnya inilah dasaran untuk menuju tingkatan berikutnya. Tingkatan pertama yaitu syariat. Syariat itu jalannya badan, kedudukannya di mulut. Karena apa yang terjadi? Orang beribadah itu memakai mulut kita. Orang berzikir la ilaha illallah masih pakai mulut. Jadi intinya syariat itu jalannya badan, pekerjaan badan atau jasad kita. Kita sholat pakai jasad kita, dan semua dilakukan oleh badan kita. Karena suara itu nafsu yang keluar dari mulut. Karena tidak bisa mengendalikan, akhirnya suka memfitnah atau syiar kemana-mana. Di dunia ini, kalau kita sudah memfitnah, akhirnya apa? Putus hubungan silaturahmi dan perbuatan itu menimbulkan Allah murka. Maka ketika meninggal di akhirat, putuslah jembatan Shirathul Mustaqim atau rusaknya Ka'batullah. Jadi intinya pelajaran syariat yaitu mempelajarkan tentang tata cara badan atau jasad ini untuk beribadah. Ini baru kulit atau baru perjalanan dasar. Lalu menginjak kedudukan yang kedua, yaitu tarikat. Tarikat itu jalannya hati, kedudukannya di hidung. Makanya kalau orang sudah berjalan di jalan tarikat, hatinya harus tenang, sangat tenang. Sudah bisa membedakan antara bisikan nafsu dan dawuhnya Allah. Berarti ini sudah satu tingkatan kedudukannya di atas syariat, yang namanya tarikat. Manusia yang berjalan memakai hatinya, yang berjalan memakai kolbunya. Sudah tidak terbisik lagi oleh bisikan nafsu-nafsunya yang selama ini menjerumuskan, menjauhkan dirinya, menyesatkan dirinya, tidak mengenal kepada Allahnya. Karena apa yang terjadi? Jikalau manusia itu mengikuti kata nafsunya, maka akan masuk ke jurang yang dalam. Diumpamakan gugurnya wukir atau gunung Ikrop, atau robohnya gunung Tursima yang ada di dalam dirinya. Setelah syariat, naik kedudukannya menjadi tarikat, dan naik kembali menjadi hakikat. Hakikat adalah jalannya nyawa, kedudukannya di telinga. Sang kahuripan, hati-hati bila sedang menduduki pada kedudukan hakikat ini. Permasalahan apa? Orang ini menjadi keras kemauannya. Untuk melawan itu harus melawan nafsunya, kesabarannya dan ketenangannya harus luar biasa, sehingga dapat betul-betul mengenal Allah secara sempurna dalam keadaan tenang, kedamaian, mencapai rasa Allah yang sempurna. Sehingga manusia itu tidak dikendalikan oleh amarahnya. Karena kalau tidak bisa mengendalikannya, maka orang ini tidak bisa merasakan rasa Allah yang sempurna. Karena apa? Disinilah letak kesulitan. Orang berilmu dihentikan pada ilmunya, seolah-olah orang itu bisa
bisa ini dan itu, diakuinya secara sempurna. Dan ketika manusia itu berhenti di ilmu atau berhenti di kasaf atau mukasafah, yang terjadi dia mengakui bahwasanya dia sudah mampu, dia sudah bisa, dan menganggap orang lain tidak ada apa-apanya. Ini yang akan membahayakan jika kedudukan di hakikat cuman berhenti di hakikat saja. Hati-hati sengkahuripan. Yang terjadi apa? Akan disebut jatuhnya daun Sidratul Muntaha atau pecahnya Hajar Aswad yang warna hitam itu tadi. Setelah itu naiklah kedudukan menjadi makrifat. Siapa yang menempatkan makrifat itu? Yaitu Allah saja. Manusia belum dikatakan makrifat kalau manusia itu mengakui bahwasanya dirinya sudah makrifat. Karena makrifat itu jalannya rasa, kedudukannya di mata. Seorang makrifat memang harus berpikir panjang, memandang jauh ke depan. Jangan hanya melihat keindahan, keelokan dunia, dan kesenangan belaka. Namun harus tahu benar-benar bisa merasakan. Dan rasa itu tanpa ada rasa. Yang punya kemampuan yang baik, yang tidak pamrih, suka menolong, dan sebagainya. Sehingga kita sebagai orang makrifat yang handal. Tapi apabila seorang makrifat masih tidak mau tahu dengan orang lain, diberi kedudukan di dunia, masih santai, tidak belajar, akhirnya pasif, bagai orang yang menunggu kematian, diumpamakan bauring atau redupnya kacawi ra'i, atau asadnya atau habisnya air zam-zam. Karena apa? Makrifat itu adalah melihatnya Allah kepada Allah itu sendiri. Kita semua manusia bisa belajar untuk makrifat, belajar ilmunya makrifat, tapi makrifat itu hanyalah Allah saja. Intinya makrifat itu melihatnya Allah, ke Allah itu sendiri. Jadi selama manusia itu masih merasa keakuan diri, merasa apapun itu aku manusia atau makhluknya, sampai kapanpun manusia itu tidak akan bisa mencapai ilmu makrifat yang sempurna. Dan kita sebagai manusia harus sadar diri, tahu benar-benar siapa sebenarnya diri yang sebenarnya. Jadi marilah kita kupas pelan-pelan. Sebelum dunia ini dicipta dan semuanya belum ada apa-apa, yang ada cuman zatnya Allah saja. Yang ada cuman zatnya Allah saja, saudaraku. Dan di situ Allah mencipta yang pertama kali adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu terjadi dari nurnya Allah saja. Dan dari Nur Muhammad inilah untuk mencipta semua yang ada di dunia ini. Yang dinamakan makhluk itu tadi. Mencipta bumi, langit, dan seisinya. Mencipta manusia semuanya. Lalu Allah mencipta roh kita. Jadi roh kita sudah ada jutaan tahun yang lalu. Di situ setelah segenap roh tercipta, Allah dawuh, Alastu birabbikum. Apakah kamu bersaksi, wahai segenap para roh, bahwasanya saya ini Tuhanmu? Dan para roh semuanya menjawab, Qalu bala syahidana. Iya Gusti, saya bersaksi bahwasanya panjenengan Tuhan saya. Dan saya berjanji cuman menyembah dan berkasih mesra dengan panjenengan. Ya Allah, itu janji kita dulu.
sebelum kita ditiupkan pada jasad kita. Nah, dengan inilah segenap para roh sudah dijanji bahwasanya kita semua tugas kita cuma menyembah dan berkasih mesra dengan Allah saja. Dan setelah itu Allah dawuh kembali, maka akan saya tiupkan rohku ke jasad. Yang di sini kita bahas, berarti roh yang ada dalam diri kita semua itu siapa tadi? Yang ditiupkan siapa? Berarti rohnya Allah saja. Ditiupkan kepada jasad atau janin. Dan janin itu atau tubuh kita terbuat dari tanah. Karena manusia terbuat dari 4 unsur, yaitu dari tanah, dari air, dari angin, dan juga dari api. Dan salah satunya, kenapa manusia itu disebut terbuat dari tanah? Coba kita lihat kembali. Orang tua kita makan dari sari-sari tanah, dari air, bernapas dengan angin. Juga ada nafsu yang di situ dibilang api untuk menimbulkan birahi. Dan semua makanan minuman itu dari inti sari tanah. Lalu terbentuklah sperma. Sperma yaitu adalah sari-sari pati bumi. Setelah itu orang tua kita bersenggama melakukan kewajibannya, yaitu bersetubuh, berkumpulnya sperma dan membuahi sel indung telur. Yang terjadi, ibu kita mengandung janin. Janin itu tumbuh ketika sudah insan kamil, sudah sempurna, barulah roh Allah ditiupkan kepada janin itu. Janin itu hidup sampai 9 bulan 10 hari, barulah lahir dari rahim ibu. Si kecil belum tahu apa-apa. Mereka masih makrifat kepada Allah, melihat benar-benar Allahnya yang menciptakannya. Tetapi yang terjadi ketika akil balik, barulah Allah menyuruh si nafsu, hai nafsu, masuklah di dalam jasad itu. Dan yang terjadi apa? Kita dikuasai oleh nafsu kita. Sudah mengakui bahwasanya ini diri kita, ini orang tuaku, ini HB-ku, ini pacarku. Kita besar mulai memikirkan bagaimana besok pasanganku, bagaimana besok hidupku, bagaimana caranya aku bisa sukses. Itulah pekerjaan nafsu-nafsu yang mengarahkan si manusia itu melupakan siapa jati dirinya. Bahwasanya tadi yang ditiupkan roh siapa? Roh Allah saja. Yang dibungkus atau dimakamkan di dalam jasad atau dimakamkan di dalam tanah, itu tadi yang ada dalam diri kita itu. Sang kahuripan, sesungguhnya kita ini tidak ada. Adanya ada karena diadakan oleh yang ada, yaitu Allah saja. Tetapi kenapa selama ini kita berkhianat mengakui bahwasanya semuanya ini diri kita? Mari kita ulas tentang bacaan la haula wala quwata illa billah. Tiada sebuah gerak atau kekuatan melainkan dari Allah saja. Jadi gerak kita, bisa bicara kita, itu karena Allah saja. Bukan karena diri manusia itu yang bisa bergerak. Karena adanya yang hidup di dalam diri kita. Jasad itu mati, tidak bisa apa-apa. Adanya bisa dan bergerak, itu karena adanya yang hidup di dalam diri kita, yaitu percikan zatnya Allah. Siapa percikan zatnya? Roh zatnya Allah itu adalah roh yang bertempat atau bersemayam pada diri kita, saudara. Maka dengan itu
marilah kita sadari, maksudnya ingat atau wirid yang sesungguhnya. Bukan kita itu menyebut la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Bukan begitu saudaraku, tapi mengingat bahwasanya kita bisa bergerak karena kita digerakkan oleh Allah saja. Kita bisa makan karena itu geraknya digerakkan oleh Allah saja. Kita dari sini bisa pindah ke suatu ke tempat lain karena kita digerakkan atau dipindahkan atau dikuatkan oleh Allah saja. Coba kalau yang hidup dalam diri kita itu meninggalkan kita, jasad itu tidak berguna apa-apa saudara. Inilah jati diri kita yang sebenarnya. Jati diri kita yang sebenarnya adalah percikan zatnya Allah. Di dalam diri manusia itu tersimpan sebuah zat percikan dari Allah saja, yang mewujud menjadi roh, yang menyatu menjadi raga atau dinamakan manusia itu. Manusia tidak akan bisa apa-apa, tidak bisa bergerak bagaimana tanpa adanya hidup dalam diri kita. Makanya pembelajaran yang bagus adalah pelajari diri Anda, pelajari diri kita sendiri. Di dalam diri kita ada sebuah kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang maha dahsyat yang selama ini kita abaikan. Karena dawahnya Allah, aku dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher. Kalau Allah itu dekat, berarti dia tidak terpisah dari kita, bukan di luar diri kita, berarti di dalam diri kita ini, yaitu yang hidup di dalam diri kita itu. Di mana itu Allah, kemana kamu menghadap, itu Allah saja. Dan apapun yang kamu hadap, sebenarnya itu Allah saja. Dan ketika kau menghadap ke dalam, masuk ke dalam diri, Allah juga ada di dalam diri Anda. Karena kesemuanya kehidupan ini sebenarnya itu Allah saja saudaraku. Makanya disebut Qul huwallahu ahad. Kita mengisah bersama Allah, bukan mengisahkan Allah. Kita berusaha mengisah atau menyatu dengan Allahnya itu sendiri. Kalau sudah begitu saudaraku, kita kenal siapa diri. Kita tidak mengakui bahasanya semua itu aku. Karena pengakuan itu adalah pengakuan nafsu kita sendiri. Kalau itu yang mengakui nafsu, Allah akan murka. Karena Allah tidak mau disandingkan dengan suatu apapun. Sekilas begini saudara, sang kahuripan, kita jelaskan sekelumit tentang siapa diri kita yang sebenarnya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.